pemukiman, lingkungan unit kawasan permukiman. Nah, tapi di Permen, di Peraturan Menteri, dia memberikan pembagian seperti ini. Nah, jadi perumahan kurang dari 15 itu tidak terikat hunian berimbang sampai 15. Tapi di atas 15 harus tunduk pada ketentuan hunian berimbang. Nah, kita akan bahas nanti ya. Jadi ini kurang lebih skala-skalanya nih ya. Perumahan 15 sampai 1000, permukiman 1000 sampai 3000, lalu 3000 sampai 10000, lebih dari 10.000 rumah. Jenis rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, negara khusus. Nah, jadi sebetulnya nanti besok pagi kita akan lihat kurang lebih serupa. Ada rusun umum nih sebutnya, lalu rusun komersial. Nah, di sini rumah umum, rumah komersial. Nah, prinsipnya apa sih? Rumah komersial itu adalah rumah yang diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan. Nah, disinilah aspek pengembangannya. Rumah umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah negara itu untuk pegawai negeri misalnya. Jadi memang disediakan oleh negara. Nah, tapi dari perspektif pengembangan, tentunya rumah komersial. Nah, besok pun juga nanti membahas rusun komersial. Jadi memang rumah susun yang dijual untuk memperoleh keuntungan. Nah, rumah bentuknya ada 3 nih. Rumah tunggal, rumah deret, rumah susun. Nah, rumah susun masuk di sini. Dijelaskan singkat. Nah, namun Undang-Undang Perumahan merujuk bahwa ketentuan mengenai rumah susun diatur di undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Rumah Susun. Nah, ini rumah tunggal mempunyai kafling sendiri dan salah satu dinding tidak dibangun tepat pada batas kafling. Jadi dia seperti stand alone ya. Nah, kalau rumah deret, nah ini nyambung. Satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu, tetapi masing-masing mempunyai kafling sendiri. Ini yang saya rasa yang umum dikembangkan oleh pengembang. Nah, rumah susun kita akan bahas besok. Namun prinsipnya apa sih sebetulnya yang membedakan rumah susun sama bangunan gedung bertingkat biasa? Apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau kita bilang, oh ini rumah susun atau apartemen lah gitu ya. Tapi ini gedung bertingkat. Gedung bertingkat biasa itu apa sih bedanya? Ada SHMRS. Ya, itu artinya apa? Kalau SHMRS, ada SHMRS itu artinya fasilitas umum, fasilitas sosial, oke. Apalagi kira-kira? Ya? Peruntukan. Jaminan kepemilikan. Gedung bertingkatnya juga ada Pak, KGB. Singkat aja, rumah susun yang membedakan itu adalah ada bagian yang bisa dimiliki terpisah, yaitu satuan rumah susun ya. Ada komponen yang dimiliki bersama. Apa? Tanah bersama, bagian bersama, benda bersama. Itulah rumah susun. Tidak semua gedung bertingkat adalah rumah susun. Selama 2 hal itu tidak ada, itu bukan rumah susun. Itu hanya gedung bertingkat. Nah, sebelum rumah susun ada, undang-undangnya kan semua yang dibangun tinggi-tinggi itu ya HGB umumnya. Hak guna bangunan, tanah berikut bangunan dimiliki. 100% dimiliki. Nah, kalau rumah susun dijual. Developer jual semua atau jual sebagian besar, sehingga unit-unit yang dibangun itu dimiliki secara terpisah. Tapi pemilik unit itu juga memiliki komponen secara bersama-sama, atas tanah bersama, benda bersama, bagian bersama. Oke, kita lanjut. Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 meter persegi. Nah, ini ada putusan MK. Oh, ini luas lantai. Luas lantai nih Pak, artinya bangunan nih. Bangunan. Nah, MK bilang bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mereka. Nah, jadi
36 meter persegi itu kalau kita membaca itu diatur ya di dalam undang-undang perumahan. Maksudnya itu orang itu manusia hidup layak itu 36 meter persegi minimal. Nah, namun kan memang kalau kita lihat rumah sederhana, rumah subsidi sih ada yang di bawah 36 kan. 27 mungkin, 22, 21 ya. Studio apartemen juga kan paling segitu ya, 20 meter persegi. Dianulir jadi oleh putusan MK. Nah, jadi tidak mempunyai kekuatan hukum MK. Jadi tidak ada lagi batasan minimum harus minimal 36 meter persegi. Nah, ini boleh dibangun di mana? Nah, ini tanah hak milik, tanah HGB, baik di atas tanah negara maupun di atas HPL. Ya, lalu tanah hak pakai di atas tanah negara. Jadi tidak ada tanah hak milik di atas HPL ya, nggak ada. Dia hanya boleh dibangun di atas tanah hak milik, tanah HGB, baik di atas tanah negara maupun di atas HPL. Lalu tanah hak pakai di atas tanah negara. Nah, hak pakai di atas HPL rupanya tidak diizinkan. Entah kenapa. Saya nggak tahu. Kalau di Undang-Undang Rumah Susun, tanah hak pakai di atas HPL boleh. Nah, kalau rumah susun, HGB di atas HPL boleh, hak pakai di atas HPL boleh, tapi rumah rupanya nggak boleh. Saya tidak tahu persisnya kenapa tidak diizinkan. Apakah ada maksud tertentu atau apakah lupa, salah catat gitu? Karena bisa terjadi tuh. Undang-undang rumah susun ada yang seperti itu. Besok kita akan bahas. Pemilikan rumah difasilitasi dengan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah. Pemanfaatan rumah ya untuk hunian, jelas ya, sekaligus bisa sarana prasarana perumahan tersebut sebagai fungsi hunian. Namun dapat digunakan secara terbatas untuk usaha sepanjang tidak mengganggu fungsi hunian. Jadi diperbolehkan sebetulnya. Ya sekarang kan memang tidak harus bekerja di kantor aja bisa cari duit ya. Nah, jadi dalam batas-batas tertentu. Nah, tapi tetap harus memperoleh izin Pemda. Kalau misalnya ada usaha, misalnya mungkin dia buat salon mungkin di situ kecil-kecilan gitu ya, tidak mengganggu fungsi hunian. Nah, tapi tetap untuk kegiatan usaha terbatas itu dia tetap memerlukan izin. Nah, jadi tidak mutlak harus hanya dipakai untuk rumah tinggal. Penghunian boleh hak milik atau hak guna bangunan. Ini maksudnya hak milik, maksudnya kita memiliki ya, bukan merefer ke hak atas tanah. Lalu sewa atau bukan dengan sewa. Orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Nah, jadi diatur nih secara eksplisit di dalam undang-undang perumahan. Tadi kita bahas undang-undang pokok agraria. Hak pakai WNA boleh, hak sewa WNA boleh. Sebelum undang-undang perumahan ini muncul, itu ada PP 96 yang tadi saya cerita, PP 4196 yang menjelaskan lebih rinci mengenai apa sih dimaksud domisili WNA di Indonesia. Itu rincian. Nah, tapi kan dengan ada undang-undang ini semakin tegas lagi bahwa memang orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Lalu dia bilang itu merujuk di peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana saat ini PP 41.